Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widarti. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD nomor 1 Benoa, Kabupaten Badung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kegiatan saya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif adalah: pertama, menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Yang keempat, memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, memahami penerapan segitiga restitusi, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri pada murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Yang ketujuh, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Yang kedelapan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. 9. Menumbuhkan budi pekerti yang baik, yaitu pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan berkomitmen. Dan tujuan yang terakhir, mengajarkan murid mencari solusi dari setiap permasalahan. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata budaya positif modul 1.4 yaitu: 1. Murid mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, murid diharapkan mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, murid mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, murid mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran dari masalah yang telah dihadapi. Dan yang terakhir, murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Lini masa kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 tentang disiplin positif. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Yang keempat, guru berkolaborasi dengan murid membuat kesepakatan kelas. Kelima, menumbuhkan dan menanamkan budaya positif di sekolah. Yang keenam, kesepakatan kelas menjadi pembiasaan profil pelajar Pancasila dan aksi nyata di kelas serta di lingkungan sekolah. 7. Memasang keyakinan kelas. 8. Menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di sekolah. 9. Menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu: 1. Orang tua di rumah sebagai lingkungan pertama untuk menerapkan budaya positif di murid. Yang kedua, warga sekolah sebagai teladan dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan keempat, kerjasama antara stakeholder yaitu kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama berupaya menerapkan budaya positif secara konsisten. Berikut adalah contoh pemahaman serta penerapan budaya positif kepada siswa melalui pembentukan keyakinan kelas. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengenal yang namanya budaya positif. Kalian tahu nggak apa itu budaya positif? Kalian datang tepat waktu. Budaya
kritis, keenam kreatif. Salah satu gejalanya ada tepuk mustika itu loh kan? Ada yang bisa membantu Bayu tepuk dan salam mustika? Oke, silakan. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, cerdas, berkarakter. Oke, tapi tepuk tangan untuk anak-anak silakan duduk sekarang. Yang kalian lakukan barusan itu tadi merupakan contoh dari budaya positif, ya, artinya budaya yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Sekarang Wali ini mengajak kalian menyusun budaya positif yang ada di kelas kita. Budaya positif yang ada di kelas kita nanti akan kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Kamu lihat di papan tulis, ya. Budaya positif yang ingin Boyu ajak kalian dan diterapkan di kelas yaitu yang pertama adalah nilai religi. Religi itu apa? Agama berkaitan dengan keagamaan. Terus kalau kebersihan berkaitan dengan lingkungan. Berkaitan dengan lingkungan. Kalau bekerja sama, bekerja sama dengan teman gotong royong, betul. Kalau kaitan dengan kedisiplinan, menaati peraturan yang berlaku. Artinya ada peraturan harus ditaati, gitu ya. Kalau menghargai atau berkaitan dengan toleransi, yang kalian tahu? Menghargai kepercayaan orang lain, ya. Kalau dalam proses pembelajaran misalkan menghargai bapak ibu guru yang ada di depan yang sedang berbicara. Oke. Nah, sekarang di sini berapa orang yang masuk? 20. Di mejanya Buayu adalah budaya kelas warna-warni, ya. Buayu ingin kalian
Tulisannya jangan sampai ke ini. Yuk. Tempel. Ada lagi yang sudah selesai? Naik. Iya. Kalau nggak bisa jangan diambil bilang. Hilang. Coba lihat di depan. Coba lihat di depan sekarang. Ini hasil kalian tadi yang menuliskan apa yang ingin kalian harapkan ya. Warna-warni ya. Ada yang pink, oranye, kuning, hijau, merah, sama biru. Wahyu ingin satu orang bantu Bu Wahyu ya membacakan apa sih keinginan temannya terkait dengan nilai religi. Oke, Candy, silakan bacain satu-satu apa keinginan temannya. Awan bukan. Yang pertama, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya. Yang kedua, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing juga. Jadi segala sesuatu bisa kita simpulkan ya. Segala sesuatu sebelum dan sesudah kita akhiri dengan doa. Jadi kita sepakati di sini ya. Memulai dan mengakhiri. Tepat waktu. Yang Iya. keenam, datang sekolah tepat waktu juga. Ya. Yang ketujuh, menaati peraturan. Kedelapan, tidak bermain saat upacara. Oke, tepuk tangan untuk Lana. Kalian di sini adalah menaati peraturan. Peraturan itu mulai dari jam kedatangan. Peraturan itu mulai dari menggunakan pakaian sesuai dengan hari, plus atribut lengkap. Kedisiplinnya juga di sini tadi dikaitkan dengan tugas. Kalian disuruh mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kita sepakati ya, menaati peraturan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Menaati peraturan dan mengerjakan tugas tepat. 9. Menaruh sampah pada tempatnya. 10. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. 11. Piket kelas dan membersihkan kelas. 12. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita singkat aja ya, menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan. Oke, ya tepuk tangan untuk artinya di sini ada kata menghargai. Kita singkat aja ya, berarti menghargai orang lain. Orang lain itu bisa sesama teman, siswa dengan guru, guru dengan guru, kamu dengan lingkungan teman yang lain. Ya, berarti menghargai orang lain. Bekerja sama gotong royong, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, bekerja sama melakukan tugas kelompok bersama, bekerja sama Semua anak-anak mengendaki itu saling bekerja sama, gotong royong, saling membantu. Kita singkat aja ya. Bekerja sama dengan orang lain. kelas, kita hidupan, les. Proses pembelajaran kita hidupan diri yang dilakukan. Menyimak Kalian disuruh mengumpulkan tepat waktu, ada juga disiplin waktu. Pada intinya kita mengendaki proses pembelajaran berjalan dengan baik. Ya. Proses pembelajaran berjalan. Ada yang membantu Bu Ayu membacakan dari 1 sampai ke 6. Oke, silakan Gus bacain hasil dari teman-teman kita hari ini. kesepakatan
kegiatan kelas PIB. Nomor 1, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Nomor 2, menaati peraturan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nomor 3, menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan. Nomor 4, menghargai orang lain. Nomor 5, bekerja sama dengan orang lain. Nomor 6, proses pembelajaran berjalan dengan cara terbaik. Oke, ini Buayu ketik, Buayu taruh di kertas. Ada tanda tangan Buayu sebagai wali kelas, ya. Ada tanda tangan sebagai ketua kelasnya, ada tanda tangan sekretaris, ada tanda tangan bendahara, dan nanti ada anggota. Untuk kesepakatan kelas, kira-kira saudara siap untuk menaati kesepakatan? Siap. Siap ya? Siap. Berarti kalau begitu kesepakatan kelas ini mulai hari ini dan seterusnya. Buayu harap ini berjalan dengan maksimal tanpa ada belang. Ada kata ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak, terima kasih banyak. Bisa. Dan untuk semangat berkalian semua. Tepuk semangat. Berikutnya adalah diseminasi budaya positif pada modul 1.4 kepada Ibu Kepala Sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang ada di SD nomor 1 Benoa. Pada kesempatan pagi ini, Bayu ingin mengajak kalian untuk mengenal yang namanya budaya positif. Kalian tahu nggak apa itu budaya positif? Kalian datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu budaya positif ada nggak? Budaya datang tepat waktu itu positif apa tidak? Positif. Ya itu merupakan contoh budaya positif. Jadi artinya budaya positif itu adalah budaya yang mengajak kita untuk melakukan hal dalam kebaikan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu kalau kalian tahu itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Kalian tahu profil pelajar Pancasila ada apa aja di dalamnya? Satu, religius atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan tunggal. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kritis. Keenam, kreatif. Salah satu dalamnya ada tepuk mustika itu loh kan? Ada yang bisa membantu Bayu tepuk dan salam mustika? Oke, silakan. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, cerdas, beradab. Oke, tapi tepuk tangan dulu kan. Anak-anak silakan duduk sekarang. Yang kalian lakukan barusan itu tadi merupakan contoh dari budaya positif. Ya, artinya budaya yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Sekarang, Bayu ingin mengajak kalian menyusun budaya positif yang ada di kelas kita. Budaya positif yang ada di kelas kita nanti akan kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Kamu lihat di papan tulis, ya. Budaya positif yang ingin Bayu ajak kalian dan diterapkan di kelas yaitu yang pertama adalah nilai religi. Religi itu apa? Kalian agama Berkaitan dengan keagamaan. Terus kalau kebersihan berkaitan dengan lingkungan. berkaitan dengan lingkungan. Kalau bekerja sama Kerjasama dengan teman. bekerja sama dengan teman gotong royong betul. Kalau kaitan dengan kedisiplinan menaati peraturan yang berlaku. Artinya ada peraturan harus ditaati gitu ya. Kalau menghargai atau berkaitan dengan toleransi yang kalian tahu? Menghargai kepercayaan orang lain ya. Kalau dalam proses pembelajaran misalkan menghargai bapak ibu guru yang ada di depan yang sedang berbicara. Oke. Nah, sekarang di sini berapa orang yang masuk? 20. Di mejanya Buayu ada
jangan sampai ke ini. Yuk. Tempel. Ada lagi yang sudah selesai? Naik. Kalau nggak bisa jangan diambil bilang. Hilang. Coba lihat di depan. Coba lihat di depan sekarang. Ini hasil kalian tadi yang menuliskan apa yang ingin kalian harapkan ya. Warna-warni ya. Ada yang pink, oranye, kuning, hijau, merah, sama biru. Bayu ingin satu orang bantu Bu Wahyu ya membacakan apa sih keinginan temannya terkait dengan nilai religi. Oke, Candy, silakan bacain satu-satu apa keinginan temannya. Awan mungkin. Yang pertama, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya. Yang kedua, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing juga. Berdoa. Berarti segala sesuatu bisa kita simpulkan ya. Segala sesuatu sebelum dan sesudah kita akhiri dengan doa. Jadi kita sepakati di sini ya. Memulai dan mengakhiri. Tepat waktu. Yang Iya. keenam, datang sekolah tepat waktu juga. Ya. Yang ketujuh, menaati peraturan. Kedelapan, tidak bermain saat upacara. Oke, tepuk tangan untuk Lana. Kalian di sini adalah menaati peraturan. Peraturan itu mulai dari jam kedatangan. Peraturan itu mulai dari menggunakan pakaian sesuai dengan hari, plus atribut lengkap. Kedisiplinan juga di sini tadi dikaitkan dengan tugas. Kalian disuruh mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kita sepakati ya, menaati peraturan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Menaati peraturan dan mengerjakan tugas tepat. 9. Menaruh sampah pada tempatnya. 10. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. 11. Setiap kelas dan membersihkan kelas. 12. Membuang sampah pada tempatnya. Ini kita singkat aja ya. Menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan. Oke, ya tepuk tangan untuk artinya di sini ada kata menghargai. Kita singkat aja ya, berarti menghargai orang lain. Orang lain itu bisa sesama teman, siswa dengan guru, guru dengan guru, kamu dengan lingkungan teman yang lain. Ya, berarti menghargai orang lain. Bekerja sama gotong royong, bergotong royong, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, bekerja sama melakukan tugas kelompok bersama, bekerja sama Semua anak-anak mengendaki itu saling bekerja sama, gotong royong, saling membantu. Kita singkat aja ya. Bekerja sama dengan orang lain. kelas, kehidupan, progres. Proses pembelajaran sudah hidup lagi dan menyimak Kalian disuruh mengumpulkan tepat waktu, ada juga disiplin waktu. Pada intinya kita mengendaki proses pembelajaran berjalan dengan baik. Ya. Proses pembelajaran berjalan. Ada yang membantu Bu Ayu membacakan dari 1 sampai ke 6. Oke, silakan Gus. Bacain. Hasil instruksi dari
teman-teman kita hari ini? Kesepakatan kelas PIB. Nomor 1, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Nomor 2, menaati peraturan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nomor 3, menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan. Nomor 4, menghargai orang lain. Nomor 5, bekerja sama dengan orang lain. Nomor 6, proses pembelajaran berjalan dengan cara terbaik. Oke, ini Bu Ayu ketik, Bu Ayu taruh di kertas. Ada tanda tangan Bu Ayu sebagai wali kelas, ya. Ada tanda tangan sebagai ketua kelasnya, ada tanda tangan sekretaris, ada tanda tangan bendahara, dan nanti ada anggota. Untuk kesepakatan kelas, kira-kira saudara siap untuk menaati kesepakatan? Siap! Siap ya? Siap. Berarti kalau begitu kesepakatan kelas ini mulai hari ini dan seterusnya. Gue harap ini berjalan dengan maksimal tanpa ada pelanggaran. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak, terima kasih banyak.
Disiplin ya. Orange. Orange tentang kebersihan. Hijau tentang toleransi. Merah proses pembelajaran. Ini yang benar. Pink. Gimana? Tulisannya jangan sampai ke ini. Yuk, tempel. Ada lagi yang sudah selesai? Naik. Iya. Kalau nggak bisa jangan diambil bilang. Hilang. Coba lihat di depan. Coba lihat di depan sekarang. Ini hasil kalian tadi yang menuliskan apa yang ingin kalian harapkan ya. Warna-warni ya. Ada yang pink, oranye, kuning, hijau, merah, sama biru. Wahyu ingin satu orang bantu Bu Wahyu ya membacakan apa sih keinginan temannya terkait dengan nilai religi. Oke, Candy, silakan bacain satu-satu apa keinginan temannya. Awan bukan. Yang pertama, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya. Yang kedua, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing juga. Berarti segala sesuatu bisa kita sempurnakan ya. Segala sesuatu sebelum dan sesudah kita akhiri dengan doa. Jadi kita sepakati di sini ya. Memulai dan mengakhiri. Tepat waktu. Yang Iya. keenam, datang sekolah tepat waktu juga. Ya. Yang ketujuh, menaati peraturan. Kedelapan, tidak bermain saat upacara. Oke, tepuk tangan untuk Lana. Kalian di sini adalah menaati peraturan. Peraturan itu mulai dari jam kedatangan. Peraturan itu mulai dari menggunakan pakaian sesuai dengan hari plus atribut lengkap. Kedisiplinnya juga di sini tadi dikaitkan dengan tugas. Kalian disuruh mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kita sepakati ya, menaati peraturan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Menaati peraturan dan mengerjakan tugas tepat. 9. Menaruh sampah pada tempatnya. 10. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. 11. Tiket kelas dan membersihkan kelas. 12. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita singkat aja ya, menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan. Oke, ya tepuk tangan untuk artinya di sini ada kata menghargai. Kita singkat aja ya, berarti menghargai orang lain. Orang lain itu bisa sesama teman, siswa dengan guru, guru dengan guru, kamu dengan lingkungan teman yang lain. Ya, berarti menghargai orang lain. Bekerja sama gotong royong, bergotong royong, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, bekerja sama melakukan tugas kelompok bersama, bekerja sama Semua anak-anak mengendaki itu saling bekerja sama, gotong royong, saling membantu. Kita singkat aja ya. Bekerja sama dengan orang lain. kelas, kita hidup
Ada yang mau membantu Bu Ayu membacakan dari 1 sampai ke 6? Oke, silakan Gus. Bacain hasil diskusi dari teman-teman kita hari ini. Kesepakatan kelas PIB. Nomor 1, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Nomor 2, menaati peraturan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nomor 3, menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan. Nomor 4, menghargai orang lain. Nomor 5, bekerja sama dengan orang lain. Nomor 6, proses pembelajaran berjalan dengan cara terbaik. Oke, ini Bu Ayu ketik, Bu Ayu taruh di kertas. Ada tanda tangan Bu Ayu sebagai wali kelas, ya. Ada tanda tangan sebagai ketua kelasnya, ada tanda tangan sekretaris, ada tanda tangan bendahara, dan nanti ada anggota. Untuk kesepakatan kelas, kira-kira saudara siap untuk menaati kesepakatan? Siap. Siap ya? Siap. Berarti kalau begitu kesepakatan kelas ini mulai hari ini dan seterusnya. Bu Ayu harap ini berjalan dengan maksimal tanpa ada belang. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak, terima kasih banyak. Bisa. Dan untuk semangat untuk kalian semua. Tepuk semangat. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik, luar biasa hebat. Biar kita kompak, satu kata dari saya juga aja ya. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu menjawabnya semangat pagi, luar biasa hebat, gitu ya. Selamat pagi. Semangat pagi, luar biasa hebat. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, terima kasih untuk kehadiran dari Bu Kepala Sekolah mendampingi saya dan Pak Lurah dalam kegiatan diseminasi budaya positif program dari pendidikan guru penggerak di angkatan 9 dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada kesempatan hari ini, karena kita durasinya kurang lebih 1 jam, saya memaparkan, jadi minta tolong nanti kita diskusinya aktif dalam kegiatan pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan keempat pemaparan diseminasi budaya positif, terakhir penutup. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya langsung memimpin Bapak Ibu untuk berdoa agar apa kegiatan yang kita hari ini bisa terlaksana dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sikap sempurna sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak Ibu berdiri. Di sini didampingi oleh 22 orang hebat, di mana ada fasilitator saya, Bapak IGD Yudi Sumertayase. Yang di samping saya lagi ada pengajar praktik, namanya Bu Dr. Archani. Dan yang di tengah ini saya sendiri masih calon ya. Nanti kalau sudah April 2024 mungkin mudah-mudahan sudah menjadi beneran guru penggerak. Topik kita diskusi pada pagi hari ini adalah perumusan masalahnya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Yang kedua, bagaimana menumbuhkan budaya positif? Dan yang ketiga, apa manfaat menumbuhkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah? Tujuan diskusi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama,
untuk mengetahui budaya positif. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengimplementasikan budaya positif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat menumbuhkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu bisa membantu. Apa sih itu sebenarnya budaya positif? Kebiasaan baik atau tingkah laku yang dilakukan di sekolah yang menumbuhkan nilai-nilai positif. Kebiasaan tingkah laku yang dilakukan sehingga menimbulkan nilai positif. Oke, baik, kita lihat dulu ya. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebenarnya selama ini kita sudah ya melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi budaya positif itu kita bergerak dari guru, karena di sini kita adalah pendidik, agen perubahan dalam dunia pendidikan. Dari fondasinya kita itu berperan. Terus yang kedua, dari peran kita diajak loh menimbulkan atau menumbuhkan budaya positif untuk peserta didik kita. Selanjutnya, kebiasaan positif yang sudah dilakukan oleh anak-anak secara berulang-ulang itu diharapkan bisa membentuk karakter dari peserta didik kita. Dari karakter baik itu tadi, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh peserta didik, diharapkan bisa menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah. Ya. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah? Sebenarnya kita mungkin prakteknya bahkan sudah pernah mempraktekkan budaya. Cara menumbuhkan budaya positif, di sini saya sesuai dengan yang sudah saya pelajari, itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya kita dari kegiatan positif sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kita terapkan dalam kehidupan sehari anak-anak. Dan yang kedua, adanya teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, serta adanya restitusi. Dan yang ketiga, adanya keyakinan kelas. Tentunya kita sudah punya ya, masing-masing kelas pasti ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan siswa. Keempat, kita melihat kebutuhan dasar manusia. Kelima, ada 5 posisi kontrol. Artinya kita sebagai pendidik kita nanti mempunyai 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, itu adalah segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya dari nomor 1 ke 6? Kita akan tahu jawabannya nanti di sesi acara. Yang pertama, ini adalah dasar kita, kenapa kita harus melakukan budaya positif. Kita sudah tahu kan tentunya Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau adalah Bapak pendidikan kita, yang pemikiran beliau itu sangat luar biasa, sehingga secara tidak langsung kita mengadopsi dari pemikiran beliau. Adapun salah satu pemikiran beliau yang saya ambil di sini yaitu menciptakan siswa yang merdeka sesuai kurikulum kita, kurikulum merdeka. Maka syarat utama yang harus mempunyai disiplin itu adalah yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Jadi saya mengangkat di sini motivasi nanti ada 2. Ada motivasi internal yang berasal dari diri siswa yang bersangkutan, dan ada motivasi eksternal yang bisa kita dapatkan atau bisa kita lakukan melalui keteladanan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Seorang yang memiliki nilai disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena bertindak berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada disiplin diri, ada tanggung jawab di dalamnya,
Tanggung jawab yang dilakukan itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang berisikan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, lepas itu dari suku, bangsa, ras, golongan, agama, atau biasanya sering kita sebut unsur syarat, ya, dari segi bahasa maupun dari perbedaan latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu kan banyak sekali, ya. Saya mengambil di sini nilai kebajikan yang sudah biasa kita lakukan. Profil pelajar Pancasila yang sebagai besarnya karakternya kita terapkan kepada murid-murid, ya. Yang pertama di sini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya di sini poin nomor 1 adalah nilai religiusnya yang kita harapkan bisa terwujud kepada peserta didik kita. Terus yang kedua, berkepentingan global. Apalagi di sekolah kita ini yang notabene adalah sekolah Pancasila, jelas atau otomatis berkepentingan global bisa kita wujudkan di dalam sekolah kita. Dan yang ketiga, gotong royong atau kerjasama atau biasanya yang kita sebut sebagai kolaborasi. Yang keempat ada kreatif, yang kelima inovatif, dan keenam ada mandiri. Ini perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari menurut Diana Bosen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang beri perilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologi, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Berarti anak-anak di sini melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu berdasarkan untuk menghindari masalah. Terus poin yang kedua, perilaku anak-anak itu didasarkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka itu penting karena mereka meletakkan di dalam kelas. Jadi kalau poin yang pertama menghindari masalah, poin yang kedua anak-anak itu ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Berarti ada sebab akibat. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin yang nomor 3, biasanya melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka hargai. Nah, motivasi yang dibentuk di sini membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal atau di dalam diri sendiri. Jadi bisa kita ketahui kalau poin nomor 1, nomor 2 itu masih eksternal. Tapi kalau poin nomor 3 itu adalah internal, di mana kita mengharapkan apapun tindakan anak-anak itu sesuai dengan motivasi internal. Jadi kalau sudah internal tanpa disuruh mereka akan melakukan. Sekarang ini pertanyaan untuk kita semua. Sebagai seorang guru, berarti kita di sini nih Bapak Ibu ya. Saat Anda mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi kita berkaca dari ketiga teori Gosen itu tadi ya, yang tingkah laku. Jika kita mengajar tepat waktu di kelas, apakah yang pertama biar menghindari masalah? Yang kedua, atau mendapatkan pujian? Yang ketiga, motivasi internal sebagai bentuk tanggung jawab. Berarti tetap ya, kita di sini datang tepat waktu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang yang berprofesi sebagai guru. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin positif sekarang, menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya di sini itu kita mengajak loh anak-anak itu bertanggung jawab, ya, menjadi dirinya sendiri berdasarkan motivasi intrinsik
ya, bukan ekstrinsik atau eksternal tadi. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Apa ketiganya? Nah, sekarang dilihat di sini. Kalau hukuman, kita sambil koreksi diri nih Bapak Ibu ya, apakah saya sering ngasih hukuman? Apakah saya posisi yang konsekuensi? Apakah saya posisi yang restitusi? Kita cek sekarang. Kalau hukuman, ciri-cirinya itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Sifatnya satu arah, yaitu hanya dari pihak guru saja memberikan dan murid menerima hukuman tersebut tanpa melalui kesepakatan. Jadi sepihak aja ya, dari guru saja. Kalau sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Artinya sudah ada pembahasan antara guru dengan murid. Jadi kalau kamu melakukan tindakan ini, konsekuensinya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi dari ketiga ini, baik hukuman, konsekuensi, restitusi, output yang dihasilkan kepada peserta didik kita adalah restitusi tadi. Ya. Apakah kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan atau sudah berada di tahap yang restitusi ini? Sekali-sekali. Di konsekuensi? Sering. Kesepakatan, karena dasarnya adalah keyakinan kelas tadi. Bagaimana kalau sebagai penghukum? Jarang. Oke. Karena di sini sifatnya ada kekerasan fisik ya atau verbal ya. Oke. Baik, next. Berbicara dengan hukuman, konsekuensi ataupun restitusi, ada loh 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya kita di sini sebagai makhluk individu dan sosial, kita dalam melakukan tindakan itu ada loh alasannya. Ada guru, ada murid, itu pasti melakukan tindakan ada alasannya. Dan alasannya ada di sini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, atau biasanya kita sebut survival. Maaf, bahasa Inggrisnya kurang bagus, nanti bisa dikoreksi oleh Sinta ya. Terus yang kedua, ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Dan yang ketiga, tindakan yang kita lakukan itu untuk kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau hanya sekedar fun aja. Dan kelima, kekuasaan untuk mendapatkan power. Nah, tentunya dari 5 kebutuhan ini tadi kita sering kali, bahkan kita biasanya dihadapkan di sini di kelas kita. Bukan begitu Bapak Ibu? Pada dasarnya, semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, biasanya mereka melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berarti dari sini bisa kita lihat, anak-anak didik kita yang biasanya melanggar aturan yang disepakati di kelas, berarti dia itu sengaja atau sedang berusaha untuk mencoba memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi yang belum mereka dapat. Dari itu tadi, akhirnya kita sebagai guru diajak ya untuk melakukan budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas. Sekarang, apakah menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Ya, hampir sama. Sekarang, kalau keyakinan kelas hampir sama dengan keyakinan kelas, bagaimana kalau keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Berbeda. Apa bedanya kira-kira? Kalau keyakinan kan tidak kelihatan ya, dari hati. Kalau kesepakatan bisa tertulis. Baik. Kalau keyakinan itu tadi ya kaitannya dengan motivasi internal, adalah motivasi yang berasal dari diri siswa. Artinya anak-anak itu melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran pribadi, tanggung jawab pribadi.
Tapi kalau peraturan, anak-anak itu melakukan sesuatu berdasarkan aturan yang tertulis. Contoh, datang tepat waktu. Berarti kalau tidak tepat waktu, saya ada loh nanti hukuman. Biasanya kalau menerapkan hukuman. Atau kalau datangnya tidak tepat waktu, apa ya konsekuensi yang harus saya terima? Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah bilang ya, di kelasnya masing-masing sudah ada keyakinan kelas. Oke, kita cek sekarang. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Artinya kalau universal ya tidak satu sekolah, tidak satu Indonesia, tapi seluruh dunia. Adapun pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih nyata atau real. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kalau sudah kita ngomong universal, mau diterapkan dimanapun itu masih berlaku. Yang ketiga, pernyataan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jelas ya? Berikutnya, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Artinya sebelum kesepakatan telah dibuat, kita terima dulu masukan dari anak-anak maunya seperti apa, baru kita sebagai pendidik nanti menuntun dan mengarahkan ini loh garis besarnya seperti ini. Dan terakhir, semua anggota kelas itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini pada saat kita membuat keyakinan kelas sudah jadi, jangan dibiarkan terus, jangan. Artinya kita perlu evaluasi, perlu kita refleksi, apakah sejauh ini keyakinan kelas yang kita buat itu sudah berjalan dengan maksimal. Paling tidak kita pakai di sini ada 2 semester, mungkin semester 1 nanti ada koreksi, evaluasi, semester 2 ada perbaikan lagi. Sekarang langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesepakatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi di situ ada berapa siswa, kita ajak mereka untuk aktif, karena aktif, reaktif anak-anak itu secara tidak langsung memberdayakan anak dalam kemampuan 4C tadi. Critical thinking, kreatif, kolaboratif, komunikatif, gitu ya. Selanjutnya, mencatat semua masukan siswa di papan tulis ataupun di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Jadi nanti kalau sudah jadi, taruh di kertas, ditempel biasanya di papan itu ya, biar sewaktu-waktu atau setiap saat anak-anak bisa melihatnya. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Syaratnya tadi, ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas. Jangan, tidak, itu merupakan konotasi yang negatif. Maka ubahlah menjadi kalimat positif, menjadi berjalanlah di kelas. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah tercatat dari siswa tadi, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa dijadikan keyakinan, yaitu saling menghormati. Biasanya anak-anak kalau disuruh berpendapat kan nggak boleh jalan di kelas, mendengarkan guru saat berbicara, datang tepat waktu, bisa kita ringkas, saling menghormati. Jadi intinya satu. Yang berikutnya, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat.
Di sini yang disarankan 3 sampai dengan 7 keyakinan atau prinsip yang digunakan di dalam kelas. Selanjutnya, setelah keyakinan telah dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya, yaitu nanti ada guru, ada siswa. Biasanya kalau saya ada wali kelas, ada ketua, ada sekretaris bendahara. Kebetulan kalau punya keuangan tak dimajari biar anak-anak senang kan, bervariasi. Jadi mereka kalau melanggar bisa diingatkan lagi, ayo kesepakatan kelas kemarin gimana. Dan terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk diingat. Jadi usahakan menempelnya itu di tempat yang strategis. Jadi anak-anak jalan keluar masuk itu gampang untuk dilihat. Contoh keyakinan kelas yang di kelas 1 nanti bisa diterapkan di sini. Bapak Ibu guru kelas 1 yang mana nih? Ya, nanti ini bisa dilihat. Kalau memang bisa digunakan boleh di ATM gitu ya. Untuk guru kelas 6 juga seperti itu. Contoh untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya nanti kalau anak-anak ribut, ayo ingat keyakinan kelas nomor 1 apa? Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Artinya nanti kalau ada anak-anak bermain, satu mengganggu, satu ngambil mainan, nanti bisa diingatkan. Kalau ingat keyakinan kelas poin nomor 2. Begitu juga nomor 3 dan sampai nomor 5. Tapi memang susah ya Bapak Ibu ya ngajar kelas 1 ya anak-anaknya ya. Sabar. Guru kelas 1 kesabarannya sudah teruji. Dan lanjut untuk keyakinan kelas 6. Misalkan karena ini anaknya sudah lebih dewasa ya, lebih besar, selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kaitannya dengan mengerjakan PR atau tidak, ya. Keempat, senantiasa membantu atau menolong orang lain. Ini nanti kaitannya dengan kerjasama, diskusi, menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, senantiasa menjadi diri yang terbaik, karena di dalamnya nanti ada jiwa bersaing, jiwa kreatif, inovatif, tapi dalam konotasi yang positif, bersaing dalam hal yang positif. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin bersama anak-anak. Artinya di sini saya melibatkan semua anak-anak saya. Jumlah kelas 6B itu ada 24. Saya sediakan kertas origami yang berbeda. Saya suruh anak-anak menulis semua sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan selanjutnya saya meringkas menjadi 6 poin, ya, 6 poin yang lebih mudah untuk diingat oleh anak-anak. 3, restitusi. Untuk Bapak Ibu wali kelas atau guru matkul, sekarang saya ingin tahu dulu, ngomong-ngomong terkait segitiga restitusi, ada nggak muridnya yang sering buat masalah di kelas? Ada dong. Kalau memang ada dong, berkaitan dengan cara menyelesaikan masalah tadi, Bapak Ibu tipikal yang penghukum, konsekuensi, atau yang restitusi tadi? Tapi selama ini kita mungkin juga ya karena waktu setempat mungkin kita anak-anak menyadari kesalahannya. Paling kita ini dulu mengarah ke kesepakatan. Ya, setelah kesepakatan baru kita kasihlah bimbingan, ketua-ketua mungkin, sehingga dia akan menyadari kesalahannya. Artinya di sini sesuatu yang baik itu memang suatu proses ya Bapak Ibu ya. Nah, suatu proses itu akan membentuk yang namanya budaya. Budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Memang idealnya kita seorang guru itu memang diharapkan untuk kita mencapai restitusi. Tetapi praktek di lapangan kan tidak ada telapak tangan kita ya. Ada kita kadang gedek kesel sebagai penghukum. Sebenarnya bukannya nggak boleh, sah-sah aja. Tetapi alangkah baiknya kita memilih yang sesuai dengan yang dianjurkan tadi. Oke. Terkait segitiga restitusi, ya, ini terkait dengan penyelesaian masalah. Menurut Goshen, ya, restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi baik itu untuk siswa,
untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak-anak berbuat salah itu sebenarnya wajar. Kenapa wajar? Kembali lagi, mereka melakukan hal demikian untuk memenuhi 5 kebutuhan hidupnya tadi. Ya, jadi kita sebagai guru nanti harus peka anak-anak itu kebutuhan apa sih yang kurang untuk mereka. Ya, jadi berbuat salah itu wajar. Jadi nanti kita pilah-pilah sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Artinya karakter yang kuat di sini karakter internal tadi, sesuai kesadaran tinggi, tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tadi. Nah, restitusi ini dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Dalam hal ini biasanya disebut win-win solution tadi. Ya, jadi ada kadang-kadang anak didik kita itu berbuat salah, ulangi lagi, berbuat salah, ulangi lagi, dan seterusnya. Yang kita harapkan dari penerapan segitiga restitusi ini tadi, anak-anak berbuat salah, tapi jangan mengulanginya lagi. Seandainya mengulangi lagi, ya jangan terlalu sering. Ya, artinya bisa, udah ada kesadaran diri untuk tidak mengulang lagi. Ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Ya, gambaran segitiga restitusi, tahap menyelesaikan masalah itu ada 3. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dari yang posisi paling bawah. Yang paling bawah itu yang di sini. Pada waktu anak-anak bermasalah, kita diajak untuk menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, nanti ada 2 pokok poin yang bisa Bapak Ibu pegang sebagai acuan. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Poin yang kedua, kamu dalam hal ini siswa bukan satu-satunya orang yang melakukan tersebut. Artinya nggak hanya dia aja, semuanya ada. Tahap yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ada 2 poin yang bisa Bapak Ibu pegang di sini kuncinya. Yang pertama, kamu dalam hal ini siswa tentunya punya alasan mengapa melakukan demikian tadi. Kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Dan poin yang kedua yang bisa Bapak Ibu pegang kuncinya, adakah cara yang lebih efisien untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi punya alasan, tapi setidaknya apa sih alasan yang bisa kamu lakukan agar tindakanmu lebih baik lagi, nggak seperti ini. Dan yang tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Ada 2 poin juga yang bisa Bapak Ibu pegang di sini. Nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati? Berarti di sini mengacu pada keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas tadi. Dan poin yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Poin itu secara tidak langsung akan menggali kompetensi anak-anak dengan 4C tadi. Critical thinking, bernalar kritis. Jadi anak-anak diajak, kira-kira aku sebaiknya seperti ini. Bagian-bagian dari segitiga restitusi. Tadi yang sudah saya bilang ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Poin-poinnya ada di situ. Yang bisa kita pegang kalau anak-anak membuat kesalahan. Tahap yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, kita bisa menyelesaikannya. Keempat, Bapak atau Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Tahap memvalidasi tindakan, kata kuncinya bisa dipakai. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih baik daripada ini. Artinya kita menggali, memancing siswa. Ya, apa sih sebenarnya maunya mereka? Poin yang kedua, kamu pasti punya loh alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita gali, apa sih sebenarnya alasan anak-anak melakukan ini? Secara tidak langsung kita akan mengetahui mereka itu kekurangan kebutuhan apa sih. Dan yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
Sikap yang baru di sini artinya kita mengajak anak-anak tadi untuk hal yang positif, budaya positif, mengacu ke nilai-nilai kebajikan universal. Tahap yang ketiga, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau yang ada di keluarga. Nanti kalau penerapannya di keluarga. Yang kedua, apakah nilai-nilai kesepakatan kelas yang telah kita sepakati tadi? Dan yang ketiga, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Guru di sini ada posisi kontrol, ya. Ada posisi Bapak Ibu tahu nggak sih? Kita sebenarnya guru itu punya posisi kontrol loh. Ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah tahu 5 posisi kontrol guru? Belum pernah dengar istilah-istilah itu? Belum. Oke. Bapak Ibu penasaran nggak? Ya. Penasaran atau penasaran banget? Oh banget. Oke. Karena Bapak Ibu di sini udah penasaran banget, saya kasih videonya. Silakan ditonton. Ada beberapa posisi kontrol guru yang bisa Bapak Ibu lihat di sini dan bisa Bapak Ibu sekalian merefleksi diri. Aku ini kategori posisi yang mana ya selama ini? Selamat menyaksikan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melamar ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Halo. Hai. Siapa yang posisinya seperti ini ngaku? Tidak. Oke, Bapak Ibu dulu nggak boleh ya. Walaupun kita di dalam hati jemput, awas kamu ya. Tapi pada kenyataannya kita tidak boleh menjadi penghukum. Nah, oke. Kira-kira setelah posisi kontrol penghukum ini ada posisi apa? Apakah sudah ada bayangan posisi kontrol guru? 1 sudah muncul penghukum. Masih ada 4 lagi loh tersimpan. Ada yang tahu kira-kira? Nggak tahu. Belum ada bayangan lagi. Oke, next Pak Murah. Tolong dibayangkan. Ayo bayangkan dengan lihat adegan ini. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantingan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Baik, siapa yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah seperti kejadian tadi? Oh, kadang-kadang pasti membawa atas nama buku pala gitu ya. Anak, jangan gini nanti buku pala sekolah loh nak. Jadi maaf, buku pala sekolah jadi kambing hitam ya. Iya. Udah, yuk posisi yang ketiga. Ada yang sudah tahu? Penghukum sudah, pembuat rasa bersalah sudah. Yang ketiga kira-kira? Penghibur. Wow, ada penghibur. Apakah posisi nomor 3 penghibur? Kita lihat, Saudara. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa cat saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kami. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu yang nanti urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi yang ketiga ternyata sebagai teman, bukan penghibur. Tapi kalau kita dikaitkan, teman kan bisa ya sebagai penghibur untuk temannya ya. Ya, artinya kita dulu memposisikan sebagai teman, kita merangkul siswa kita, ya. Kita mengajak mereka. Cuma nanti ada batasan ya. Kalau kita ngatur terus nanti takutnya anak-anak mudah, gitu ya. Oke, posisi yang keempat sudah ada bayangan. Penghukum sudah, membuat rasa bersalah sudah, teman sudah, keempat pemaaf. Oke. Apakah kita pemaaf? Kita lihat sekarang. Sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsep di sini kita terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas masih jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, ternyata posisi keempat adalah pemantau atau monitoring. Apa yang suka monitor gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu guru di sini siapa yang kurang lebih? Oh, saya itu selama ini mencerminkan pemantau. Apakah ada? Kasihan kadang-kadang Bu, soalnya dia kan temennya istirahat dia tak istirahat. Gitu, oke, iya benar. Baik, terakhir kita lihat ya posisi yang kelima. Karen! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ini adalah posisi yang kontrol tadi ya. Nah, jadi dari video ini tadi kita akhirnya tahu loh, kita di sini sebagai bapak ibu guru, notabene sebagai pengajar untuk anak didik kita, ternyata kita punya posisi 5 kontrol untuk anak-anak. Ya, yang tadi, yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ya sebagai teman, yang keempat pemantau, pengontrol atau sebagai monitor tadi, dan kelima kita sebagai posisi manajer. Nah, sekarang kita koreksi satu persatu dulu ya, tipe penghukum. Nah, bagaimana sih tipe penghukum itu tadi sesuai dengan video yang sudah kita tonton ya. Penghukum adalah seseorang yang dapat menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ada yang bisa kasih contoh nggak seperti apa kira-kira hukuman untuk tipe penghukum? Contoh hukuman di kelas maksudnya Bu? Boleh di kelas, boleh di luar kelas. Lari keliling lapangan. Betul. Lari keliling lapangan berarti termasuk penghukuman fisik atau verbal? Fisik ya. Bersihin WC. Bersihin WC itu juga fisik ya. Nyapu. Ya, fisik. Kalau yang menghukum menggunakan verbal, kira-kira contohnya apa? Dimarahi. Berarti apakah Bapak Ibu selama ini sering? Kadang-kadang. Bagaimana ibu Bapak Ibu? Sering. Kembali lagi ke kita segala institusi ya. Kalau anak-anak wajar berbuat salah, guru juga wajar. Tetapi dalam tanda koma kita juga harus posisi kontrol tadi ya, seperti itu. Next. Nah, ini posisi yang kedua tadi, membuat orang merasa bersalah. Nah, ciri-cirinya guru itu biasanya bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman. Dia merasa bersalah atau merasa rendah hati. Lembutnya kita ternyata secara tidak langsung menyakiti anak-anak. Contoh kata-kata yang digunakan tadi, Bapak atau Ibu guru sangat kecewa loh dengan kamu. Tidak perlu pakai nada tinggi, nadanya rendah, tetapi menyentuh banget ke anak-anak. Apalagi di sini ada kata-kata bu kepala sekolah ya. Bapak atau Ibu guru sangat kecewa dengan kamu. Nanti Bapak Ibu guru malu sama bu kepala sekolah. Secara tidak langsung membuat anak-anak merasa terpojok, merasa tersudut dan merasa bersalah. Posisi ketiga, sebagai teman. Ciri-cirinya, guru tidak menyakiti murid, tetapi selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Persuasi di sini artinya kita mengajak siswa, merangkul siswa untuk kegiatan atau sesuatu tindakan yang nilainya positif, kembali ke keyakinan kelas tadi. Contoh kalimat yang bisa digunakan, itulah nak demi Bapak atau Ibu guru ya. Jadi adalah kita
memposisikan diri sebagai teman dari anak-anak tadi. Ini yang posisi keempat, pemantau atau monitor tadi. Posisi pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan. Nah, tadi kan kita udah lihat dulu ya. Peraturan itu beda sama kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau peraturan walaupun sama-sama tertulis, kalau keyakinan itu atas dasar kesadaran pribadi, motivasi intrinsik, ya, ada nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Tapi kalau peraturan melanggar nanti larinya ke konsekuensi yang harus ditanggung oleh siswa yang bersangkutan. Contoh, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu pertanyaan yang biasanya. Terakhir, posisi yang ideal yang kita harapkan sebagai posisi guru, yaitu adalah manajer. Walaupun kita nggak punya perusahaan atau hotel atau restoran, kita bisa menjadi posisi manajer untuk siswa-siswa kita. Nah, ciri-cirinya posisi ini ada di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Bapak Ibu tadi kan sudah lihat video di YouTube, ya. Posisi manajer ini secara tidak langsung kita sudah menerapkan 4C tadi ya, kompetensi anak 4C, ya, di mana anak-anak untuk berpikir kritis, menggali potensinya, apa sih maunya anak-anak, sehingga secara langsung kebutuhan dasar yang diperlukan anak-anak tadi kita bisa loh tahu maunya anak-anak. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, berarti kita mengajak anak-anak untuk kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan siswa tadi. Yang kedua, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jadi di sini kalimat ini mengajak anak-anak untuk berpikir kritis, ya, menyarikan solusi. Kira-kira kamu harusnya bagaimana? Jadi menggali potensi anak-anak kita. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Apakah Bapak Ibu sudah siap berdiskusi? Siap? Oke. Kok nggak semangat siap sekali? Sebentar Pak Lurah. Saya mau kasih kantor sama Bapak Ibu guru karena nggak semangat soalnya. Bapak Ibu. Oh, ice breaking. Oke. Ice breakingnya pakai pantun aja Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu bilang cakep aja. Tunggu bersemangka. Jadi dimakan saat senja. Bapak Ibu yang sudah duduk di sini sekian lama, yuk semangat dong untuk mengisi diskusi kita pada hari ini. Satu. Apakah bisa dibaca? Oh bisa. Nah, ada kasus, saya kayak kasus di sini. Bapak Ibu guru di sini saya ajak untuk menganalisa posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan dalam kasus ini. Ya, oke. Mungkin ada satu orang yang bisa membantu saya untuk membaca. Oke, kita silakan Miss. Depan aja Miss. Miss depan aja. Ada pada bagi-bagi paragrafnya. Oke, satu paragraf deh. Ya. Bapak Ibu guru sambil dibayangkan ya. Matematika dan mulai kelas 8, Ibu Santi sakit. Ketika tidak dapat dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Yuki dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Sudah? Baik, kasih tepuk tangan untuk kali ini. Pada kasus 1 ini kita disajikan ya
ada salah satu wali kelas itu yang berhalangan hadir karena sakit dan digantikan oleh orang lain, ya. Dalam hal ini adalah Bu Eni. Nah, pada waktu Bu Eni masuk ke dalam kelas, ada dua murid, ya, namanya Vivi sama Natali. Ini dia membuat ulah, ya, atau membuat masalah yang ada di dalam kelas. Nah, dari cerita ini tadi, ya, saya ingin menanyakan posisi kotoran guru, ya. Terkait di sini ada Bu Eni yang menggantikan Bu Santi tadi dalam menghadapi si Vivi sama Natali. Kira-kira posisi kotoran guru apa yang sudah diterapkan oleh Bu Eni tadi? Membuat rasa bersalah. Ada yang manajer, oke. Ada dua pendapat yang berbeda. Ada satu lagi? Oke. Saya merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Ya. Oke, sekali lagi saya tanya. Kan tadi ceritanya Bu Santi itu tidak masuk karena sakit, digantikan sama Bu Eni. Nah, Bu Eni masuk kelas, ada dua siswa, si Vivi sama Natali yang membuat ulah yang ada di dalam kelas. Nah, berdasarkan narasi yang ada di teks tadi, kira-kira posisi kontrol guru yang 5 tadi, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Eni tadi terhadap siswa ini tadi? Oke, kalau merasa bersalah, saya ingin tahu apa sih yang membuat merasa bersalah, alasannya apa? Ya, saya oke, silakan. Alasannya tadi di teksnya tersebut ada bagian yang ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Itu kira-kira. Jadi benar ya jawabannya tadi, ya, ya, karena ada bawa-bawa kepala sekolah, ya. Jadi secara nggak langsung dia benar suaranya itu halus, tutur kata halus lembut dan sebagainya, ya. Tetapi secara nggak langsung dia nusuk, ya. Jadi membuat anak yang bersangkutan merasa kecewa dan merasa bersalah. Teks ini kalau kita sangkut pautkan dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu masih ingat? Ada berapa tahap tadi segitiga restitusi? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang saya ingin lihat Bapak Ibu guru, lihat lagi narasi. Kira-kira yang tahap 1, menstabilkan identitas, pada teks ini di bagian kalimat yang mana ya? Paragraf pertama. Kalau paragraf pertama, kira-kira kalimatnya yang bunyinya bagaimana? Oke, silakan Vita. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau dia tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Vita. Jadi kalimat ayolah sudah dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Itu adalah contoh kalimat yang menstabilkan identitas. Oke, yang tahap kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira ada di paragraf berapa? Kedua, mana kalimatnya yang menyatakan tindakan yang salah? Oke, cerita lagi. Oh, Ibu Ratna, silahkan. Kalimatnya ada di keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Oke, tepuk tangan untuk beratnya. Jadi benar ya, tahap memvalidasi tindakan yang salah itu ada di paragraf kedua, ya, yang narasinya keesokan harinya, ya. Ibu Santi tadi posisinya sebagai apa? Iya, sebagai guru. Bu Santi itu adalah wali kelas dari
kelas 8. Kalau Bu Eni itu sebagai guru pengganti pada waktu Bu Santi izin pada hari yang bersangkutan. Nah, jadi di sini Bu Santi sebagai wali kelas, beliau memposisikan diri, memvalidasi tindakan dengan memanggil Vivi maupun Natali tadi, menanyakan apa sih ya yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat, dan di sana beliau menggali masalah yang sudah diperbuat oleh kedua anak perempuan tadi. Dan yang ketiga, tahap meyakini keyakinan kelas. Kira-kira ada di paragraf berapa? Manakah yang merupakan kata-kata yang meyakini keyakinan kelas, menanyakan keyakinan? Ini tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan kehidupan sehari-hari sekolah. Betul, artinya kalimat itu mengajak anak tersebut, baik Natali maupun Vivi, kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelasnya itu. Oke. Ada lagi? Oke, Bu Dera, sudah pas? Apa ada yang versi berbeda? Boleh? Boleh, kita boleh. Siapa yang berpendapatnya? Tidak dilarang kan? Yang menanyakan keyakinan kelas. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada kegiatan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oke, tepuk tangan untuk Bu Dera. Jadi, ya, yang dijawab sama Bu Susi tadi betul, yang dijawab sama Bu Dera juga betul. Artinya, pada tahap meyakini keyakinan kelas, kita bisa loh menggali anak-anak untuk menawarkan solusi apa yang bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Itu juga bagian dari meyakini kelas. Gimana Bapak Ibu? Satu kasus sudah cukup? Oke, yaudah tepuk tangan dulu kita semuanya. Ternyata Bapak Ibu pandai sekali menangani kasus ya. Baik, demikian kurang lebih dari saya ya untuk diseminasi kegiatan positif tentang 5 posisi program guru, ada segitiga restitusi, ya, ada tentang keyakinan kelas, sehingga itu kalau dikolaborasikan akan membentuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan harapan kita bersama, anak-anak bisa menerapkan budaya positif itu tidak dari faktor eksternal, tetapi dari faktor internal. Dan tugas kita sebagai guru harus memberikan keteladanan bagi peserta didik kita. Ya, bisa nih Bapak Ibu? Oke, baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri dengan para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. Demikianlah penerapan budaya positif kepada siswa dalam pembuatan keyakinan kelas serta diseminasi budaya positif kepada warga sekolah tentang nilai-nilai kebajikan universal yang harapannya bisa kita laksanakan secara kontinu dan berkesinambungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.